Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi bareng gue Aska. Ini konten pertama gue. Gue sih sebutnya ini vlog ya guys, karena gue kan hobi gue kan menulis, jadi gue anggap ini sebagai vlog penulis. Nama programnya asik. Nama programnya gue sebut ini Diary Penulis. Buat yang belum kenal gue perkenalan dulu kali ya. Nama gue Asep Kurnia, atau nama pena gue atau nama penulis gue Aska ya. Jadi kalian bisa panggil gue dengan nama Aska aja. Di sini gue mau ngevlog atau bisa juga dibilang tutorial cara menulis novel. Terserah kalian panggil konten ini sebagai sebutan apa. Cuman ya ini keseharian gue sih, menulis novel. Di sini gue mau ngelanjutin membuat novel gue, judulnya Dunia Tanpa Warna, dimana karakter utamanya tuh si Misela, gadis yang tidak sempurna tapi akhir-akhir ini jadi bahan rebutan. Buat kalian yang penasaran dengan, karena kan gak mungkin gue bahas semua novel gue di sini, bakal panjang banget. Jadi gue pengen ngeliatin aja nih gimana sih cara gue bikin novel tuh yang emang bener-bener gak, insya Allah gak menjiplak karya orang, dan langsung mikir secara serentak gitu. Apa yang terpikirkan ya langsung gue tulis. Jadi gue nulis juga berdasarkan mood ya guys. Jadi ya beginilah cara gue nulis. Buat kalian yang belajar nulis ya mungkin bisa jadi referensi juga, atau buat kalian yang belajar sistematika penulisan juga ya mungkin dengan melihat gue kalian jadi lebih bertambah wawasannya. Dan buat kalian yang benar-benar nyimak konten gue ini dan penasaran sama ceritanya, ya kalian bisa baca juga. Kalau menarik, kalian nanti gue kasih linknya, karena semua karya gue itu ada di Wattpad gue guys. Jadi biasa kalian kunjungi juga, dan jangan lupa like, vote, dan konten ini juga jangan lupa di subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya kalau bisa, dan gak maksa tapi harus ya. Oke, langsung aja. Terakhir gue bikin cerita di sini. Jadi ceritanya tuh si Miselanya tuh lagi ngambek banget guys sama pacarnya si Iki, karena si Iki tuh main tangan guys sama temennya si Misela yang pernah bantuin si Misela waktu si Misela sakit. Nama temennya tuh si Yusuf ya. Gue ambil nama Yusuf ini dari salah satu member gue. Dan Iki juga dulu bekas mantan member gue. Dan nama Misela ini ya rahasia lah dari mana gue dapatnya ya guys. Bentar. Nah, cerita terakhir di sini dijelasin Iki awalnya hanya diam, masih ada rasa kesal di hatinya. Katanya memang cewek itu sulit dimengerti, atau mungkin Iki yang kurang pengalaman mengatasi cewek yang serba sensitif. Ya kenapa gue jelasin gitu, karena kan seperti yang kalian tahu, kalau maaf ya, orang yang kekurangan indera, terutama indera penglihatan, pasti indera yang lainnya kan lebih sensitif, termasuk perasaannya. Jadi si Misela ini emang bisa dibilang baper. Cuman menurut gue kalau manusia nggak baper ya berarti nggak punya hati ya kan. Apalagi orang yang kekurangan seperti ini kan inderanya lebih tajam, indera yang lainnya, terutama indera perasa, jadi lebih sensitif.
Namun satu hal yang Iki sadari, masalah ini gak boleh dibawa berlarut-larut, harus segera diselesaikan sebelum semuanya memburuk. Iki sangat tidak ingin jika ia harus kehilangan Misela. Kira-kira lanjutannya gimana nih guys? Dan buat kalian yang punya ide cerita buat ngelanjutin novel ini juga, kalian bisa komen di bawah. Nanti gue pikirkan, gue kembangin cerita kalian supaya masuk ke cerita gue. Oke, berpikir dulu. Iki sangat tidak ingin jika ia harus kehilangan. Jadi si Iki ini ceritanya mau ngejar guys, mau ngejar si Misela yang akan beranjak meninggalkannya gitu. Jadi si Iki ini ingin ngejarnya. Maka Iki segera bangun. Kalau nama orang tuh awalnya harus kapital guys, setahu gue. Maka Iki segera berdiri. Gue lihat cerita sebelumnya. Walau sebenarnya masih memantau. Oh iya, ini masih di dalam perpustakaan ceritanya. Tapi Cel, aku gitu karena kamu karena aku, kamu bilang. Segera berdiri. Ia mencoba mengejar Misela. Oke, kurang asik nih kalau gak ada lagu. Mungkin gue puter lagu dulu ya guys. Sebenarnya lagu yang udah dipersiapkan dari tadi sih, cuman gue lupa aja memutarnya, anjir. Maka Iki segera berdiri mengejar Misela. Ia mencoba ini mengejar lagi guys, gak nyambung. Ia mencoba menahan kepergian Misela. Iki memang agar masalah ini cepat selesai. What you mean, boy? What you mean? Cepat selesai. Posisi Misela saat ini tidak terlalu jauh dari posisi Iki berdiri. Tepatnya terlihat berlari mengejar Misela. Ini contoh penulis yang tidak boleh dicontoh guys. Kebanyakan tipe. Biasanya sih gue kalau ngetik, apalagi kalau udah punya ide cerita tuh, nerolong atau terus aja ditabrak walaupun tipe gede kecil salah. Karena kalau gue udah lupa sama jalan ceritanya, ya mood nulisnya jadi hilang guys. Sebenarnya ini gue ngonten sambil bikin novel juga agak gimana gitu, jadi kurang enjoy, rasa seperti diburu-buru. Kadang ide-ide yang ada malah jadi hilang. Cuman ya lumayan buat konten kan.
Oke, lebih tepatnya terlihat berlari mengejar Michela. Tidak begitu lama, lengan Iki berhasil memegang tangan Michela yang tadi pergi meninggalkannya. Iki bisa mudah mengejar Michela karena posisi Michelle tidak sedang berlari, melainkan berjalan, namun cukup cepat. Jika kalian pernah ngambek ke orang, ada sedikit rasa kesal, biasanya memang tidak berlari, melainkan berjalan sambil menahan amarah. Kalau gue sih gitu guys, jadi misalnya gue kesel nih ke orang nih, terus gue emang bad mood banget, biasanya kan gue pergi, cuman gue nggak lari. Kalau lari tuh kesannya lebay banget ya, cuman berjalan, cuman jalannya tuh cepat supaya tidak terkejar gitu. Beda lagi jika misalnya kalian ngelihat pacar kalian selingkuh, biasanya terutama cewek nih, pas ngelihat kecewa, nah biasanya itu sampai berlari. Kenapa? Karena ya dia biasanya tuh nggak tahan lama-lama di situ guys. Kalau kasusnya Michela ini tuh tidak berlari ya, cuman berjalan aja. Lah suka-suka gue yang nulis kan. Oke, saat ini posisi tangan Michela sudah di genggaman Iki, namun Michela seketika melepaskan tangan Iki untuk yang kesekian kalinya. Gerakan tangan Michela seolah menghempaskan tangan Iki agar terlepas dan jauh dari jangkauan tangan Michela. Jadi
kan dipegang nih. Nah kurang lebih gitu guys, agar terlepas jauh dari jangkauan tangan Michela. Michela berbuat seperti itu sebagai tanda bahwa ia sedang tidak suka berada di dekat Iki, apalagi disentuh olehnya. Michela kembali melanjutkan kepergiannya. Akhirnya Iki hanya bisa terdiam, berdiri, mematung, tak bisa berkata, tak merelakan kepergian Michela saat itu. Ia cukup mengerti dengan situasi. Memang Iki ingin masalahnya cepat selesai. Cuman ia juga hanya ia tidak ingin membuat kondisi panas saat ini menjadi semakin buruk. Jadi Iki hanya bisa pasrah melepas kepergian Michela saat itu, dan Iki hanya berharap kepergian Michela saat ini bukan menjadi akhir dari semuanya. Semoga kepergian ini hanya bersifat sementara. Pikir saat itu
lantai 1. Di sana terlihat Irma menenangkan Michaela sambil menuntunnya menuju kelas. Bisa melihat dan menyandarkan dadanya di balkon. Apa ya? Di besi alam yang terasa dingin menusuk kalbu. Anjay. Michaela kini sudah tidak terlihat dari jangkauan pandangan Iki. Dia sudah menuju lorong kelasnya. Kini Iki membalikkan tubuhnya bersandar dan perlahan jatuh ke lantai. Ia kini terduduk dengan kedua tangan di kepalanya. Lututnya mulai bertemu dan kedua tangannya kini melingkari lutut tersebut dan kedua kepala kini kepala Iki kepala Iki sudah tidak terlihat karena sudah masuk di antara dua lutut. Iki mencoba meredam tangisnya dan menutupi air matanya, menghilang suara amarah dan meredam kekesalannya. Ia laki-laki
karena itu tidak ingin orang melihat kelemahannya. Ya, karena durasinya udah lumayan panjang, mungkin segitu aja guys konten vlog kali ini. Mungkin next konten gue bakal bikin konten gimana caranya membuat puisi dari awal sampai akhir. Pokoknya dari masih kertas kosong sampai jadi satu puisi full. Nah, buat kalian yang mau request gue buat puisi apa, silahkan tinggalkan aja di komentar. Makasih udah ngikutin vlog gaje gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.